Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di setiap aturan, tentu saja ada yang bertentangan dan yang mengikuti aturan tersebut. Seperti halnya dengan Pancasila. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila, kami akan memaparkan video tentang kasus-kasus yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila dan solusi yang akan kami berikan terkait kasus tersebut. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Video ini merupakan contoh kasus pelanggaran sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila yang pertama, kita sebagai warga negara harus menciptakan sikap yang berhubungan dengan ketuhanan, seperti menghormati umat beragama berdasarkan pemeluknya dan menciptakan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari tanpa membeda-bedakan agama. Telah banyak kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan penyimpangan sila pertama, seperti pada cuplikan video ini, yaitu kasus perusakan tempat ibadah. Yang mana kita ketahui bahwa tempat ibadah ini merupakan tempat yang berhubungan dengan Tuhan, dan hendaknya kita saling menjaga tempat ibadah tersebut, bukan malah merusak tempat ibadah yang sudah dibangun sejak lama tersebut. Yang mana kita tahu bahwa Indonesia memiliki ragam agama. Namun, apakah warga Indonesia sudah memiliki toleransi terhadap ragam agama yang ada? Dari cuplikan video ini, kita dapat melihat di mana letak ketuhanan para umat yang sanggup merusak tempat ibadah tersebut, di mana sikap toleransi sama umat beragama. Kita yang menanut ideologi Pancasila, seharusnya kita harus bisa bersikap atau berbuat sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, bukan malah menghancurkan negara sendiri dengan hal seperti ini. Percuma saja kita memiliki ideologi negara berdasarkan Pancasila jika kita hanya saja tidak mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat dikatakan bahwasanya faktor utama dari kasus ini adalah sifat keegoisan yang terdapat dalam diri individu yang selalu diutamakan, sehingga tak mampu menciptakan yang namanya sikap kerukunan pada sesama umat beragama sesuai dengan nilai Pancasila yang terkandung pada sila pertama. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, bahwa manusia merupakan makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying tentunya sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila karena sangat tidak memanusiakan manusia. Hal yang bertentangan dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia adalah segala upaya yang dapat mengancam persatuan Indonesia, seperti contohnya Organisasi Papua Merdeka. Organisasi ini merupakan suatu kelompok yang berada di Kepulauan Papua, di mana kelompok ini berupa organisasi yang ingin Papua untuk merdeka dan melepaskan diri dari NKRI. Organisasi ini juga telah dicap sebagai kelompok teroris yang dimana dapat mengancam persatuan Indonesia dan sangat bertentangan dengan sila ketiga. Hal yang bertentangan dengan nilai sila keempat pada Pancasila, salah satunya adalah golput dalam pemilu, di mana hak suara kita tidak kita gunakan sebagai negara yang bebas berpendapat. Marilah kita menggunakan hak pilih kita dan menerima hasil keputusan pemilu dengan lapang dada sebagai demokrasi yang senilai dengan nilai sila keempat pada Pancasila. Terima kasih. Sila kelima Pancasila yang bermakna sebagai perwujudan dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terciptanya masyarakat Indonesia adil dan makmur. Namun pada kenyataannya tidak semua orang mampu meresapi dan melaksanakan nilai-nilai luhur sila kelima.
Masih banyak orang-orang yang melakukan korupsi, terlebih lagi para pejabat negara yang seharusnya mewakili suara rakyat, bukan malah merampas hak yang seharusnya mereka dapatkan. Solusi yang mungkin dapat dilakukan seperti memperkuat hukum untuk para koruptor dan juga memperkuat Badan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial di Indonesia. Dari contoh-contoh perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila menimbulkan dampak negatif dari segi negara dan juga persatuan kesatuan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.